Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Web News 90, Berita Hangat 90. Sebuah channel yang berisikan tentang politik, kebudayaan, pendidikan, dan yang lainnya. Oke, malam tadi kita menyaksikan sebuah perdebatan yang sangat-sangat panas, yang sangat membahana mungkin kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Kita akan mendengarkan suatu pernyataan Pak Prabowo mengatakan kepada Capres 01 Bapak Anies Baswedan bahwa beliau itu tidak pantas mengatakan etika. Yuk, setuju atau enggak apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo? Cekidot, kita lihat sahabat semua. Terima kasih. Semakin tinggi jenjang kepemimpinan, semakin luas cakupannya, semakin kompleks organisasinya, maka pemimpin makin mengandalkan pada nilai. Bukan lagi teknis-teknis, tapi makin mengandalkan pada nilai. Itu yang membedakan antara kepemimpinan yang kompleks dengan yang sederhana. Nah, pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak adalah apa hubungan antara standar etika seorang pemimpin negara dengan kemampuannya dalam menjaga pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara. Terima kasih. Baik, waktu masih ada Pak Anies. Sudah cukup. Cukup? Baik, kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Anies. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara, silakan. Saya sependapat bahwa semakin tinggi, semakin kompleks, memang kepemimpinan itu butuh nilai. Nilai-nilai yang sangat fundamental. Pertama, nilai adalah cinta tanah air. Kedua, kejujuran. Ketiga, kebersihan yang Bapak bolak-balik ngomong. Harus memberi contoh. Tidak boleh korupsi dengan bentuk apapun. Jadi saya sependapat harus ada kepemimpinan berdasarkan nilai. Ya. Jadi hubungan dengan etik benar. Ya, kita harus beretik dengan benar. Ya, jujur. Apa yang kita katakan itu ya yang ada di hati kita. Jangan lain di mulut, lain di hati. Dan harus cinta tanah air. Pertahanan ini sakral bagi kita. Ini menyangkut keselamatan kita. Jangan karena ambisi pribadi kita menghasut dan menyesatkan rakyat. Itu etik yang tertinggi. Saudara Profesor Anies Baswedan. Oke, sahabat semua, kita bisa melihat begitu seperti marahnya Pak Prabowo ya kepada Bapak Haji Anies Baswedan. Dari mulai tatapan matanya kelihatan. Begitupun saya melihat dari sorot mata Pak Anies yang menurut saya ini agak tajam juga beliau melihatnya. Oke, kita akan saksikan apa yang disampaikan Pak Prabowo ini sudah mulai agak-agak panas ini kelihatannya. Oke, sahabat sekalian, kita lanjutkan. Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Kita sebagai penonton masyarakat untuk bisa menilai mana yang punya etik, mana yang tidak punya etik. Check it out. Itu etik yang tertinggi. Kebersihan jiwa, kejujuran, kesetiaan kepada rakyat. Sekali lagi, jangan karena ambisi pribadi kita menyesatkan rakyat, kita menghasut rakyat, kita membahayakan pertahanan keamanan rakyat. Kasihan prajurit-prajurit yang sedang berjuang untuk menjaga kita. Polisi-polisi yang menjaga kita. Kasihan kalau ada calon-calon pemimpin yang kerjanya hanya menghasut saja. Waktu habis, terima kasih Pak Prabowo. Mohon tenang. Bisa tenang dulu Bapak Ibu, bisa tenang dulu. Oke, Mohon bisa tenang dulu. Baik, kita lanjutkan kepada Bapak Anies Baswedan menanggapi jawaban dan pernyataan dari Capres nomor urut 2 Bapak Prabowo Subianto. Waktunya 1 menit, silakan Pak Anies. Ketika dikatakan bahwa standar etika yang dipegang adalah tinggi, memang menjadi
presiden, panglima tertinggi harus memiliki standar etika yang amat tinggi. Itu harus. Karena dia akan mengambil keputusan, mengerahkan pasukan, dan ketika harus bertempur ada korban nyawa, itu keputusan-keputusan etika. Tapi dalam kenyataannya Pak, ketika Bapak memimpin di Kementerian Pertahanan, banyak orang dalam pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia. Nah, sahabat semua, ini mungkin awal ketika Bapak Anies mengatakan ada orang dalam yang bermasalah terkait pengadaan alutsista. Ini yang membuat Pak Prabowo tersenyum sedikit tersenyum, agak marah atau apa, kita nggak tahu. Kita akan dengarkan nanti apa yang Pak Prabowo tanggapi yang disampaikan oleh Bapak Anies Baswedan. Ini sangat seru banget sahabat semua, sangat seru banget nih waktu debat malam tadi itu. Oke, cekidot, kita dengarkan. Indonesia Defense Security, lalu orang dalam pengelolaan food estate, lalu ada kejadian-kejadian di mana kita semua menyaksikan ketika ada pelanggaran etika dan Bapak tetap jalan terus dengan cawapres yang melanggar etika. Artinya ada kompromi atas standar etika. Standar etika ini fakta, ini fakta. Dan kemudian dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Baik, waktu habis. Oke, harap tenang dulu, kita lanjutkan acaranya. Kami persilakan Bapak Prabowo untuk menanggapi pernyataan Bapak Anies Baswedan. 1 menit silakan Bapak. Jadi saudara-saudara, semua data yang saudara ungkapkan itu keliru semua. Jadi saya bersedia kita duduk, kita buka-bukaan ya. Mau bicara food estate, mau bicara apa PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka. Iya kan? Jadi di mana masalahnya? Nah, saudara bicara etik-etik, ya kan? Saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang aja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Oke, sahabat semua, itu yang disampaikan oleh Bapak Prabowo mengenai masalah etika, bahwa Pak Anies ini tak pantas mengatakan etika. Menurut saya sih dalam berdebat ini kita nggak boleh saling serang pribadi ya. Siapa yang bertanya kita nggak ngelihat siapa yang bertanya. Kalau memang itu orang yang tidak disukai, tetap kita fokus dengan pertanyaan yang dia sajikan buat kita. Oke, cekidot, kita lanjutkan kembali kawan-kawan semua. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Mohon tenang, mohon tenang. Oke. Harap tenang, kita sudah sepakat Bapak Ibu yang ada di ruang. Oke, sahabat UAM News 90, itu aja yang dapat saya sajikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan terus ikuti channel saya. Dan kita bisa melihat, menimbang, dan lain-lainnya siapa capres pilihan kita 14 Februari 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.